Seluruh informasi di dalam video ini diambil sumbernya dari sriwijaya.co.id, idntimes.com, tirto.id, dan kompas.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hello Delvers, terima kasih kamu udah klik video ini. Dan terima kasih juga untuk kalian yang sudah subscribe channel Tamara Delv dan terus nungguin video-video terbaru. Nah, kali ini aku akan membahas mengenai sejarah dari maskapai Sriwijaya Air dan juga beberapa tragedi penerbangan yang melibatkan maskapai tersebut. Kita akan langsung masuk ke informasinya. PT Sriwijaya Air adalah perusahaan swasta yang didirikan oleh Bapak Chandra Lee dan Bapak Henry Lee bersama dengan beberapa pakar lainnya. Sebelum terjun ke bisnis maskapai penerbangan, Bapak Chandra Lee sebenarnya adalah pengusaha garment. Kemudian pada tahun 1994, beliau mendirikan sebuah agen perjalanan bernama Raja Wali Tour and Travel. Setelahnya beliau mulai membangun mimpi untuk membuka sebuah maskapai penerbangan yang akan dikelolanya sendiri. Karena saat itu belum banyak kompetitor dalam bidang jasa penerbangan. Peruntungan dari Sriwijaya Air boleh jadi merupakan berkah dari deregulasi industri penerbangan. Deregulasi penerbangan itu memungkinkan siapapun bisa mendirikan maskapai penerbangan dengan hanya 2 atau bahkan 1 unit pesawat. Dengan bekal semangat untuk memajukan kampung halamannya Bangka Belitung, beliau akhirnya merintis pendirian Sriwijaya Air yang bertepatan dengan Hari Pahlawan pada 10 November 2003. Hanya dengan sebuah pesawat Boeing 737-200, Sriwijaya Air memulai penerbangan perdananya dengan rute Jakarta Pangkal Pinang, Jakarta Jambi, dan Jakarta Pontianak dan keseluruhannya pulang pergi. Sriwijaya Air merupakan salah satu perusahaan maskapai swasta terbesar di Indonesia dari sisi jumlah armada. Nama Sriwijaya diambil dari kerajaan maritim yang pernah berjaya di Selat Melaka, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Penamaan Sriwijaya sendiri diharapkan pendirinya agar maskapai itu dapat mengekor kebesaran kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara itu. Penambahan pesawat dan juga rute dilakukan seiring pendapatan yang terus bertambah. Kehadiran Sriwijaya Air langsung merubah perilaku bertransportasi warga Bangka untuk keluar masuk pulau. Hanya dalam 6 bulan, kapal cepat Pangkal Pinang Jakarta berhenti beroperasi karena tidak mampu bersaing. Betapa tidak, Sriwijaya Air pada akhir tahun 2003 menjual tiket Jakarta Pangkal Pinang seharga Rp175.000 untuk penerbangan selama 1 jam 15 menit. Sementara tarif kapal cepat sebesar Rp155.000 hingga Rp165.000 untuk 10 jam pelayaran. Warga Bangka jelas memilih terbang untuk mencapai Jakarta. Sriwijaya Air kemudian terus berekspansi. Pada April 2005 misalnya, Sriwijaya Air mendarat di Solo. Itu kabar baik karena tadinya masyarakat Solo hanya dilayani Garuda Indonesia dan Lion Air yang membuka rute dari Solo ke Jakarta. Sriwijaya Air bahkan punya strategi terbang dari Jakarta pada pukul 8 pagi atau lebih pagi dari Garuda Indonesia dan Lion Air. Menjelang akhir 2005, Sriwijaya Air telah mengoperasikan 14 unit pesawat Boeing 737-200. Bapak Chandra Lee pun mengumumkan akan mendatangkan 10 unit Boeing 737-300 dan Boeing 737-400. Sriwijaya Air pun akan terbang dengan pesawat yang setipe dengan Garuda Indonesia. Sriwijaya Air mulai menantang Garuda Indonesia. Meski sang pendiri selalu merendah apabila ada yang mencoba menyandingkan Sriwijaya Air dengan Garuda. Rencana untuk mendatangkan Boeing dengan tipe yang lebih baru itu juga sejalan dengan rencana Sriwijaya Air untuk ekspansi hingga regional. Sriwijaya Air berekspansi ke Penang dan juga Singapura. Kemudian di tahun 2010, Sriwijaya Air telah mengoperasikan 27 unit pesawat dengan mengangkut 7,12 juta orang. Sriwijaya Air menguasai 11,8% pasar penerbangan domestik Indonesia di bawah Lion Air, Garuda Indonesia, dan Batavia Air. 2 tahun kemudian, Sriwijaya Air menyalip Batavia Air, sehingga menempati posisi ketiga. Pada tahun 2010 itu, kabar-kabar positif terdengar dari maskapai Sriwijaya Air. Seperti pada Oktober 2010, Sriwijaya Air diketahui menandatangani kontrak pengadaan 20 unit pesawat Boeing 737-800NG yang juga digunakan oleh Garuda Indonesia. Hanya berselang beberapa minggu, Sriwijaya Air menandatangani kontrak pengadaan 20 unit Embraer dari Brazil.
Pesawat itu setipe dengan Bombardier yang didatangkan Garuda. Kemudian di ajang Paris Air Show 2015, Sriwijaya Air mengumumkan pemesanan 2 unit Boeing 737-900ER dengan 20 unit 737 MAX 8 sebagai opsi yang akan diambil pada masa depan. Pesanan pesawat ini merupakan kali pertama Sriwijaya Air benar-benar memesan pesawat baru pada pabrikan pesawat. Kedua Boeing 737-900ER milik Sriwijaya Air telah tiba bersamaan pada 23 Agustus 2015. Kini Sriwijaya Air adalah salah satu maskapai penerbangan domestik terkemuka di Indonesia, membawa lebih dari 950.000 penumpang per bulan. Maskapai ini juga menyatakan bahwa keselamatan adalah salah satu perhatian utamanya dan prioritas mutlak di atas segalanya. Pilot dan awak pesawat yang terlatih dan berpengalaman melengkapi seluruh prosedur keselamatan Sriwijaya Air. Bahkan untuk perawatan armada, Sriwijaya Air memiliki kerjasama dengan Garuda Maintenance Facility sebagai penyedia perawatan pesawat terpercaya di Indonesia dengan standar internasional. Kerjasama ini memberikan Sriwijaya Air keamanan dan kenyamanan yang optimal, dan perawatan pesawat maskapai ini sesuai dengan standar dari pabrikan dan peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Indonesia. Kerja keras tim perawatan pesawat Sriwijaya Air telah berhasil membawa prestasi dari Boeing atas komitmen untuk mengedepankan keselamatan penerbangan. Selain itu, Sriwijaya Air juga berhasil membawa prestasi dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia pada tahun 2008. Kemudian pada Agustus 2015, Sriwijaya Air juga berhasil meraih sertifikat Basic Aviation Risk Standard atau BARS dari Flight Safety Foundation yang berkedudukan di Amerika Serikat. Komitmen lain dilakukan Sriwijaya Air tercatat pada Agustus 2011 ketika mereka meluncurkan buku panduan dengan tulisan Braille dan program khusus untuk penanganan terhadap penyandang disabilitas tunanetra yang ingin menaiki transportasi udara. Menariknya, para awak kabin telah dilatih secara khusus untuk menangani penumpang disabilitas. Pelatihan semisal cara pendekatan personal dan dengan sentuhan fisik. Sejak didirikannya, maskapai ini telah mencapai semua tujuan yang ditetapkan dalam misi dan visinya, seperti memberikan layanan berkualitas tinggi, menjadi maskapai penerbangan yang kompetitif secara nasional dan regional, bersiap untuk mengembangkan industri Sriwijaya Air menjadi kelas dunia. Maskapai penerbangan mengadopsi teknologi terbaru dengan manajemen bisnis yang efisien dan efektif, menarik wisatawan domestik dan internasional, dan juga tumbuh sebagai bisnis yang menguntungkan. Dengan strategi bisnis yang konsisten di bidang transportasi udara, sejak 2003 hingga sekarang, Sriwijaya Air nyaris tidak pernah mengalami kerugian. Keunggulan Sriwijaya Air adalah layanan yang diklaim berkualitas serta didukung sumber daya yang handal. Kesuksesan maskapai ini juga terlihat dengan didirikannya anak perusahaan bernama Nam Air pada 26 September 2013. Sriwijaya Air yang berbasis di Jakarta selamat dari krisis global pada tahun 2008 dengan hampir tidak ada kerugian dalam bisnis, bahkan memperluas layanan ke Indonesia Timur dengan banyak penambahan pesawat baru. Hingga kini Sriwijaya Air telah memiliki jumlah pegawai sebanyak 3.167 orang dengan 36 armada, termasuk Boeing 737-800NG atau Next Generation dan Boeing 737-900ER atau Extended Range. Dari semua kisah kesuksesan Sriwijaya Air, ternyata maskapai ini tidak luput dari insiden dan tragedi penerbangan fatal. Sriwijaya Air pernah mengalami 4 insiden penerbangan karena tergelincir ketika mendarat di bandara tujuan dan 1 kali salah mendarat yang terjadi pada penerbangan SJ0021 dengan rute Medan menuju ke Padang. Pesawat itu seharusnya mendarat di Bandara Internasional Minangkabau, tapi malah mendarat di Bandara Tabing karena letak bandara yang berdekatan. Tidak ada korban jiwa atas 5 insiden sebelumnya. Namun, sebuah tragedi penerbangan fatal dialami Sriwijaya Air pada 9 Januari 2021. Ketika sebuah pesawat Boeing 737-500 dengan registrasi PKCLC jatuh. SJ182 merupakan penerbangan domestik terjadwal. Pesawat yang berusia 27 tahun itu take off dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta
menuju Bandara Internasional Supadio Pontianak pada pukul 7:36 UTC atau sekitar pukul 14:36 waktu setempat dengan membawa 62 total penumpang. Penerbangan itu diizinkan oleh ATC untuk berangkat dengan instrumen standar di jalur yang sudah ditentukan, yaitu jalur Abasa 2D di ketinggian 29.000 kaki. Setelah take off dari runway 25R, autopilot diaktifkan pada ketinggian 1980 kaki. Pilot kemudian meminta perubahan heading 075 derajat untuk memungkinkan mereka menyimpang dari cuaca. ATC merespon dengan memberikan izin dan penerbangan mulai berbelok ke kanan. Perubahan arah tersebut diperkirakan akan membuat SJ182 bertemu atau berpapasan dengan pesawat yang take off dari runway 25L Bandara Soekarno-Hatta dengan tujuan yang sama, yaitu Pontianak. ATC kemudian menginstruksikan penerbangan untuk berhenti mendaki pada ketinggian 11.000 kaki. Sekitar ketinggian 10.600 kaki, arah pesawat mulai berbelok ke kiri. Sekitar ketinggian 10.900 kaki, autopilot terputus. Pesawat berbelok ke kiri dan mulai turun. Setelahnya ATC meminta pesawat naik ke ketinggian 13.000 kaki. Instruksi dari ATC itu dikonfirmasi oleh pilot dan percakapan tersebut adalah percakapan terakhir dengan pilot SJ182 karena setelahnya pada pukul 14:40 waktu setempat pesawat itu menghilang dari layar radar ATC. ATC berusaha mendapatkan informasi pesawat SJ182 dengan menghubunginya beberapa kali, mengaktifkan atau memanggil frekuensi darurat dan meminta pilot lain yang sedang terbang di sekitar SJ182. Namun semua upaya tidak berhasil untuk mendapatkan tanggapan dari pilot penerbangan SJ182. Pesawat itu kemudian diketahui jatuh di dekat Kepulauan Seribu. Fakta-fakta baru sampai saat ini masih terus diinformasikan mengenai penerbangan SJ182 dan sejarah penerbangan dari Sriwijaya Air SJ182 dapat dilihat di preliminary yang dikeluarkan oleh KNKT pada tanggal 9 Februari 2021. Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas peristiwa tersebut dan semoga seluruh korban ditempatkan di tempat terindahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keluarga korban diberikan ketabahan. Amin. Hai halo Delvers, kita akan langsung masuk ke komentar. Ada 3 komentar yang akan aku bacain dari video His Airways. Yang pertama adalah dari Kak Viane. Rasa merinding dan terpegun bila Kak Tamara start bagi ulasan kepada penyebab sebenar dari air crash nih. Padu jitu dan jelas dan rasa semangat dengan intonasi yang bagus dengan sound musik yang sesuai. OMG, saya dah terpegun, bagus banget sih Kak Tamara Delvni. Salam saya dari Kuala Lumpur, Malaysia. Terima kasih banyak kakak. Kemudian yang selanjutnya adalah dari MFM YT5158. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Aku kepengen nih jadi pilot setelah lihat semua video aviasi Kak Tamara Delv. Salam dari Selangor, Malaysia. Semoga dibacain. Congratulations, komen kamu udah aku bacain. Dan yang terakhir adalah dari Kak Anitesa. Selamat sore Kak Tamara. Kak Tamara mungkin ya, saya selalu pantau terus YouTube-nya Kak Tamara. Semoga selalu sukses dan tambah banyak subscribernya. Saya dari Ponorogo, Kota Reog, Kak. Terima kasih banyak Kak Anitesa. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam pembacaan nama ya. Terima kasih kalian sudah nonton video aku hari ini. Jangan lupa di subscribe, dinyalain lonceng notifikasinya. Dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.